Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk di rumit semuanya ya? Sudah, Bu. Ya, baiklah. Sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, Mbak Najila tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Iya, Bu. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Terima kasih Mbak Najila. Ya, walaupun kita melakukan pembelajaran dengan Meet, tapi kita tetap harus semangat karena pembelajaran tidak terbatas oleh ruang dan waktu dengan adanya perkembangan teknologi. Ya. Kemudian kita akan mempelajari tentang meyakini Nabi dan Rasul Allah untuk menjadi generasi digital yang berkarakter. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Dan yang dipanggil namanya, silahkan sebutkan perbuatan baik apa yang sudah kalian lakukan hari ini. Mengerti semuanya? Ya, Bu. Iya, Bu. Mbak Nazila, sudah melakukan perbuatan baik apa hari ini? Sudah, Bu. Membantu kakak saya di Ya, rumah. bagus. Betul. Lanjut, Mbak Hafidatur. Ya, Bu. Membantu Ibu. Membantu Ibu, ya baik. Nah, perbuatan-perbuatan baik tadi berhubungan dengan bab yang akan kita pelajari hari ini, yaitu meyakini Nabi dan Rasul menjadi generasi digital yang berkarakter. Di sini Bu Guru punya ayat. Siapa yang ingin membaca ayat dan artinya? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Nur Afni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Azab ini yang akan menguatkan bab yang akan kita pelajari pada hari ini, ya, yaitu tentang meneladani sifat Nabi dan Rasul. Kemudian, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu melalui metode think, pair, and share, peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah dengan benar. Yang kedua, melalui model pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat memberikan contoh penerapan keteladanan terhadap Nabi dan Rasul dalam kehidupan generasi digital dengan benar. Yang terakhir, melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat terbiasa meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang membaca panduannya? Pesan Ibu selalu pakai masker. Virus corona sangat berbahaya. Inilah generasi berkarakter. Menjawab dapat dipercaya. Terima kasih Mbak Nazila. Ya, pantun ini juga yang akan mengantarkan kita untuk mempelajari bab pada siang hari ini. Nih, masih ingatkah kalian? Yang pertama, siapakah Nabi dan Rasul itu? Ada yang masih ingat? Nah, secara bahasa, Nabi adalah seseorang yang membawa berita. Sedangkan Rasul artinya utusan Allah. Kemudian, apa bedanya Nabi dan Rasul? Nabi dan Rasul itu sama menurut kalian? Beda, Bu. Apa bedanya? Nabi itu tidak wajib untuk disampaikan ke umatnya. Kalau Rasul, wajib, Bu. Ya, betul sekali. Jadi Nabi itu diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Tapi kalau Rasul diberi wahyu untuk Allah dan wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Yang keempat,
Selain sifat wajib bagi Rasul, sifat apa lagi yang kamu ketahui? Sifat mustahil Sifat dan sifat mustahil. jaiz, Bu. Ya, benar sekali. Sifat mustahil itu yang tidak mungkin ada pada Rasul. Contohnya apa? Balada, kitman, khiyana, ya, dan kizib yang keempat. Kemudian sifat jaiz. Sifat jaiz itu adalah sifat Rasul yang sama seperti manusia lainnya. Rasul butuh minum, Rasul bisa merasa sedih, Rasul merasa senang, dan lain sebagainya. Mari memahami yang pertama, apa makna iman kepada Nabi dan Rasulullah, kemudian apa saja tugas Nabi dan Rasulullah, ketiga apa makna era digital, yang terakhir bagaimana cara meneladani karakter Nabi dan Rasul di era digital. Nah, 4 bab ini yang akan kita pelajari. Maaf, 4 subbab ini yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Yang pertama, iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul artinya membenarkan bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Bayangkan jika tidak ada Nabi dan Rasul, apakah kita tahu tentang Islam? Tentu tidak tahu. Ya, oleh karena itu Allah sangat berbaik hati mengutus Nabi dan Rasul untuk menyebarkan atau mengajarkan agama Islam kepada umatnya. Kemudian, apa saja tugas Nabi dan Rasul? Siapa yang mau membaca? Tugas Nabi dan Rasul yang pertama yaitu 1. Saksi bagi umatnya di hari kelak. 2. Pemberi kabar gembira bagi para pengikutnya. 3. Pemberi peringatan bagi orang-orang yang ingkar terhadapnya. Yang keempat, berdakwah mengajak manusia agar beriman dan beribadah kepada Allah SWT, Bu. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Jadi, tugas Nabi dan Rasul itu ada banyak. Yang pertama, saksi bagi umatnya di hari akhir kelak. Yang kedua, pemberi kabar gembira bagi para pengikutnya, yaitu apa? Berita gembira bagi yang taat dan melaksanakan perintah Allah serta menjauhi larangannya akan masuk ke dalam Surga. Nah, yang ketiga, pemberi peringatan bagi orang-orang yang ingkar terhadapnya. Yang ingkar, yang tidak mau patuh atas perintah Nabi dan Rasul akan masuk ke dalam neraka, Bu. Iya, betul. Yang keempat, berdakwah mengajak manusia agar beriman dan beribadah kepada Allah. Kalian pasti sering mendengar kan, era digital itu apa sih sebenarnya? Era digital itu adalah istilah yang merujuk kepada penggunaan teknologi sistem komputerisasi yang terhubung dengan internet. Nah, seperti kita sekarang ini, karena perkembangan era digital, karena kita hidup di era digital, kita bisa memanfaatkan teknologi. Era digital menimbulkan dampak positif dan negatif dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, oleh karena itu, kenapa kita harus belajar tentang sifat Nabi dan Rasul agar kita selamat dalam berera digital ini. Kemudian selanjutnya, nah ini ada cara meneladani para Nabi dan Rasul di era digital. Siapa yang mau baca? Saya, Bu. Ya, Mbak Afni, silahkan. Berinternet dengan aman dan bertanggung jawab. Yang kedua, memanfaatkan internet untuk kebaikan. Yang ketiga, menghindari dampak negatif internet. Dan yang keempat, saling mengedukasi antar sesama, Bu. Ya, terima kasih Mbak Afni. Ya, jadi cara meneladani Nabi dan Rasul yang akan kita pelajari ada 4. Pertama, berinternet dengan aman dan bertanggung jawab. Tujuannya apa? Jika kita tidak memilah, tidak memilih apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, maka kita akan salah. Yang kedua, memanfaatkan internet untuk kebaikan. Mendengarkan dakwah, mendengarkan nasihat, itu bagus. Menghindari dampak negatif internet. Contohnya, jika ada berita yang tidak baik atau konten yang tidak baik, maka kita harus menghindarinya. Yang terakhir, saling mengedukasi antar sesama. Kemudian, nah ini Bu Guru akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok yang akan berdiskusi. Dengan cerita 1 dan cerita 2, kalian akan menyimpulkan sikap apa yang ditunjukkan oleh tokoh yang ada pada cerita tersebut. Paham ya? Bu Guru bagi kelompoknya di minggu lalu. Kelompok pertama Mbak Nazila dan Mbak Pia. Yang kedua Mbak Nur Afni dengan Mbak Naima ya.
beri waktu sebentar. Sudah? Sudah, Bu. Mbak Najila, silahkan disimpulkan. Saya mewakilkan kelompok 1, yaitu sikap Bapak mengakhiri sepian mencerminkan sifat wajib Nabi dan Rasul, yaitu amanah dalam menjaga makanan pelanggannya karena ia merasa bertanggung jawab penuh atas pesanan yang ia terima. Sudah, Bu? Ya, benar sekali. Semua yang disimpulkan Mbak Najila sudah lengkap ya. Kemudian kelompok 2, siapa yang ingin mempresentasikan? Saya perwakilan kelompok 2 ingin menyimpulkan dari cerita yang kedua, yaitu sikap yang ditunjukkan Bapak Adelvian Ahmad mencerminkan sifat wajib Nabi dan Rasul, yaitu siddiq atau jujur, karena ia merasa uang yang ia temukan bukanlah haknya. Oleh karena itu, ia memilih mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya, Bu. Ya, terima kasih Mbak Afni. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Bu Guru sudah paham semua. Berarti sekarang Bu Guru yang tanya. Ya. Bagi yang mau menjawab atau merasa bisa menjawab, silakan pilih fitur angkat tangan ya. Kemudian langsung menjawab. Soal pertama, apa makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah? Siapa yang bisa? Mbak Nur Afni, silahkan. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah, yaitu membenarkan bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia, Bu. Ya, jawabannya betul sekali. Nilai A+ untuk Mbak Afni. Untuk soal terakhir, generasi digital memiliki aktivitas yang berhubungan dengan internet dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara meneladani para nabi dan rasul pada era digital ini? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Mbak Afidatur, silahkan dijawab. Yaitu dengan cara berinternet dengan aman dan bertanggung jawab, memanfaatkan internet untuk kebaikan, menghindari dampak negatif internet, dan saling mengedukasi antar sesama. Ya, betul. Jawaban Mbak Afidatur betul semua. Ya, dari kemampuan kalian menjawab semua soal ini, Bu Guru rasa sudah paham ya tentang bab ini. Untuk kesimpulan bab pada pembelajaran siang hari ini yaitu kita harus tetap meneladani sifat wajib bagi Nabi dan Rasul untuk menyongsong generasi digital ini. Kita sebagai generasi digital harus memiliki sifat tabligh, amanah, watanah, dan sidik agar kita selamat dalam berinteraksi dengan internet dan kemajuan teknologi. Untuk memperkuat pengetahuan kalian pada bab ini, Bu Guru kasih tugas yaitu membuat paparan atau cerita tentang pengalaman kalian berinternet ya, pengalaman kalian menerapkan sifat wajib Nabi dan Rasul dalam kehidupan bersosial media. Bisa dikerjakan berbentuk narasi atau berbentuk mind map, boleh ya. Kemudian di-share di sosial media kalian. Paham semuanya? Paham, Bu. Paham, Bu. Minggu waktunya cukup ya? Iya, Bu, Cukup, Bu. Cukup. Baik, sebelum Bu Guru akhiri, untuk bab selanjutnya, kita akan mempelajari tentang menjadi generasi toleran membangun harmoni intern dan antar umat beragama. Ya, bab 8. Mohon dipelajari sebelum Bu Guru masuk minggu selanjutnya ya. Iya, Bu. Terima kasih Mbak Najila, silahkan dipimpin berdoa teman-temannya. Persiapan berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.